Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Salsabila Lubis, NIM 210306050 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia mengenai enzim dan cara kerjanya oleh dosen pengampuh Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur molekul dari enzim terdiri atas dua, yaitu protein dan juga koenzim. Enzim biasanya disebut dengan holoenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu protein. Pada protein biasa sering disebut apoenzim. Pada apoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Kofaktor dibedakan menjadi dua, yaitu koenzim atau senyawa organik atau vitamin, di mana senyawa kovalen akan berikatan dengan enzim, dan kedua ada gugus prostetik atau mineral. Contoh enzimnya yaitu amilase, tripsin, lipase, DNA polimerase, dan lainnya. Yang kedua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama, model kunci atau lock and key, di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan satu substrat saja pada sisi aktifnya. Gembok itu diibaratkan enzim dan substrat diibaratkan kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikatan dengan kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk, lalu dia akan lepas dari enzim. Yang kedua ada model kecocokan terinduksi, di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat meningkatkan substrat tertentu. Setelah itu substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Selanjutnya jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama ada oksidoreduktase, adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase, adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Contohnya heksokinase. Yang ketiga ada hidrolasi, adalah enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Contohnya tripsin. Yang keempat ada liase, adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air. Contohnya piruvat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase, adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru. Contohnya maleat isomerase. Yang keenam ada ligase, adalah enzim yang mengkatalisasi pembentukan ikatan-ikatan tertentu. Contohnya piruvat karboksilase. Selanjutnya jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua ada enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivasi katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya.
sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga ada enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalis amilum sebagai substratnya. Yang keempat ada enzim, ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya penyusun lemak dari komponennya. Selanjutnya, jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi. Menuju untuk reaksi yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. Selanjutnya ada jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama ada suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Yang kedua ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimumnya 8,5. Yang ketiga ada konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya jika pH, suhu dan konsentrat. Yang ketujuh ada jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pada pengontrolan model feedback inhibition, di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk aktif atau Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate atau BCD selama proses metabolisme terjadi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.